Halo, saya Gebek dari Anti Clash dan juga drummer dari beberapa band. Asal dibuat ini. Mas, Mas. Ada di sini. iya, sehat tadi Mas. Alhamdulillah masih. Sahabat saya itu soto terbaik di kota Bandung yang tercinta. Pertama saya ngeband itu era 90-an dan masih menjadi salah satu band audisi. Ketika itu main di Saparua, saya bersama Global Unity, salah satu band hardcore yang era itu sama teman-teman di salah satu SMA di Kota Bandung, yaitu SMA BPI. Walau saya bukan anak BPI, tapi teman-teman saya anak BPI, dan teman-teman nongkrong dulu itu sama anak-anak Authority yang pada akhirnya bikin band, bikin lagu sendiri, ikut audisi di beberapa acara di Saparua, akhirnya lolos. Yang audisinya juga pada saat itu masih pada belum kenal, kayak Ama yang pernah audisi, pernah Kimung dari Burger Kill dulu, Tengku dari Turtle Junior. Soalnya kan kalau dulu audisi itu di studio Reapers, kalau nggak di studio 41 era 2000 itu. Dan main di beberapa event di Saparua, termasuk pernah jadi openingnya Bandung Berisik, kalau nggak salah kedua atau nggak tiga lah, 2000 antara 2001. Nah dari situ banyak pensi SMA. Kan dulu pensi SMA itu dikuasai era-era itu sama band-band anak-anak ya, band-band musik-musik ekstrim gitu. Dan alhamdulillah beberapa kali Global Unity masuk ke acara-acara pensi dan juga acara-acara gigs kecil di Bandung. Seiring berjalannya waktu, saya itu banyak dibutuhin sebuah band di Bandung teh. Kekurangan drummer dulu teh, drummer teh kurang. Terus dan dulu Gebek terbuka alat oge, jadi kudu ngakruan. Yang dulu jadi dunungan teh ya Andri Rudal dari Pupen, alat naloba jadi bisa dipinjem gitu ya. Sempat bantuin Forgotten, Terlaknat Kru dulu pernah sempat bantuin ngekruin Coil, Pure Saturday dan lain-lain. Soalnya kan berawalnya dari penonton, tiba-tiba main band, terus jadi kru. Banyak teman-teman nongkrong pada kenal. Akhirnya ya si Gebek banyak dibutuhin oleh band-band yang dulu drummernya nggak ada. Termasuk saya sempat Jeruji lama, Saporopit lama. Jeruji masih era dulu teh Dempak, almarhum Useng, Mbi, dan Opik Dead dari Sacrilegious. Sempat bantuin, Turtle Junior sempat saya bantuin. Banyak lah band, Bedebah saya sempat bergabung sama Bedebah, Dining Out, dan banyak band yang sudah dilewati dan sudah dibantuin ya era main di Saparua sama Pedot Again, band hardcore yang terdahulu lah. Banyak band yang pernah dibantuin. Jadi pada saat itu teh, era 2000 teh tempat gigs banyak ya. Bukit, Laga Pub, Jalan Gas Afrika, ACC, Tea House, Suarga, Peneo, dan lain-lain lah. Banyak dari Jumat, Sabtu, Minggu teh gigs di Bandung teh banyak pisan. Saya sempat bikin Power Punk sama Ica. Ketika Ica cabut dari Tarto bikin Power Punk. Burger Kill pernah saya tur, ngegantiin Abah. Pada saat itu tuh Abah patah tangan, gantiin Abah Gebek. The Milo saya pernah bantuin gara-gara drummer nyeri huntu. Ararane we anjing, ieu teh banyak pemain band nyeri huntu anjing. The Sigit saya pernah, Teenage Star saya pernah. Teenage Star awal-awal bikin zaman klasik rock Truno tuh. Kalau Firman nggak bisa, Gebek yang main. Ada klasik rock di Truno, itu tempat gigs paling bagus menurut Gebek, tengah kota. Awal-awal Seringai bikin, awal-awal The Miskin, terus awal-awal The Sigit main, The Boys Ait, Boys Artois, itu mereka udah manggung di situ. Dan Bandung itu dulu mah tempat gigs yang paling banyak, punten ya, dibanding Jakarta. Kalau menurut Gebek, malah Jakarta ke Bandung promonya. Cuman sekarang nggak tahu apa yang terjadi ya. Tempat gigs susah, izin susah. Kalau Bandung dulu banyak tempat gigsnya.
Sampai Gebek pernah manggung di 5 gigs, 5 band berbeda. Yang gak nyangka mah dulu diajakin sama Burger Kill. Burger Kill itu mau tour 7 kota. Drummernya patah tangan. Minggu depannya harus pergi. Kota pertama itu kalau nggak salah Makassar, Surabaya, Semarang, Bali, kalau nggak salah ya 7 kota aja. Japarokinland, band yang paling saya pernah didramin, yang paling detail itu adalah Burger Kill. Geus manita anjing loba nyarekan anjing. Nyoki mah aing mau nyanggupan daek anjing. Tapi ya itu pembelajaran. Karena band Burger Kill itu band hardcore metal yang paling detail. Nggak sebatas mukul keras, nggak sebatas performance yang gimana lah. Di mereka itu dari sound, dari show, dari semuanya dibikinnya itu harus lengkap dan selalu detail. Apalagi almarhum Pai Band itu orangnya detail. Jadi kalau ditanya band yang paling sulit, Burger Kill, sama satu lagi The Milo. Anjing hese ya. Tak The Milo mah mun si Ucil teu bisa geus ulah main weh. Kurang-kurang sabar. Minggu rek main, Sabtu dararatang. Gebek lagi main sama Homogenik. Dulu kan sempat bergabung saya sama Homogenik ya. Kalau datang personil anjing kayak naon tiba-tiba si Aji, kalau nggak salah Aji, Jimmy manajernya. Baik. Isu kayak acara sana Sunda jatuh. Tuh. Bantuan lah The Milo, yakin anjing. Yakin bisa diulik. Untung saya dulu teh emang menyukai band-band lokal. Jadi ketika itu denger lagu The Milo, mengikuti go-go latihan di mana ya? Di Jakarta ya latihan. Anjing, latihan di Jakarta. Udahnya beres itu latihan cek sound. Sabar seuy. Pas acara track kalau nggak salah di Jakarta. Anjing ieu jadi karopal teh kumaha ieu anjing. Sieun salah nakol tarik sieun salah. Langsung di situ teh. Tapi aman. Pas beres saya langsung ngajak deui urangnya. Aing teu sanggup. Lain teu sanggup masalah konsep musiknya, saya menyukai di Milo. Teu sanggup maena eta geus cukup si Ucil yang main. Ternyata beberapa kali Ucil kalau nggak bisa digantiin sama sempet Koi dan lain-lain. Bener jawabannya itu. Nggak sanggup nggak sanggup dengan ya The Milo mah berkarakter musiknya. Salah satu band yang berkarakter menurut Gebek di Bandung sih, di Indonesia, The Milo. Global Unity nggak sempat ngeluarin album, tapi sempat menjadi salah satu kompilasi. Ignorance saya sempat masuk, udah jadi lagu, bandnya bubar. Ignorance tuh band era 90-an, hardcore. Bedebah, udah gabung, lagunya udah jadi, vakum. Akeo sama Akeo itu. Akeo, Opik Sacrilegious, Ason, dan lain-lain. Nama-nama era 90-an lah. Dining Out, ada album. Adan, Akeo, Andri, satu album, Mengepas Lelah, di bawah rekornya Absolute Record. Dining Out sealbum. Jeruji sempat membikin karya kayak album itu lagu-lagu Warlock, terus lagu yang dulu teh Ambisi Mati kayak gitu. Dulu teh Gebek yang bikin, karena Jeruji dulu di Ujung Berung dan Mbi membikin lagu atahnya teh di studio di Pitches. Karena Sani pada saat itu teh sibuk ke Jepang, sibuk ke Pekanbaru sebagai guru drum. Jadi otomatis kan mereka disuruh untuk membikin dulu guide. Nah, guide udah jadi, Gebek udah nyiptain, makanya lagu Jeruji pasti hafal ya. Album Ambisi Mati itu hafal semua. Nah, dibikin ketika jadi Sani yang nge-tag. Album Warlock ketika pergeseran Ale gitaris, Ale Fulovet, Ale Pengek, Mbi udah keluar karena dipecat oleh Pengek. Ale masuk, Depak telepon, Bek, ini kelamaan gak keluarin album. Sani di luar kota, tolong dramin lah, bikin kayak, bikin latihan di room, workshop. Ada beberapa lagu bikinan Ale, Gebek yang bikin drum partnya semua, kayak Bandung Pride, For Unite dan lain-lain. Album Warlock aja itu pure. Udah jadi gaet, semua lagu rekam live, Sani yang ngetek. Pada saat itu solidaritas pertemanan untuk menjadi sebuah karya teh pada saat itu mah edun. Berikut aing mah eueuh dina album ini goblok anjing. Ku aing dihujat wae kitu. Tapi enggak apa-apa, ada CS ya. Kesini bikin power punk. Udah ketika itu Turtle itu ada 2.
Tapi nggak tahu bahwa Tartel itu ada dua. Soalnya dulu Bubun di Bali, tiba-tiba Tartel ada main. Baik pangadraman kan, tapi kan orangnya hayu ya, hayu. Ternyata konflik Tartel. Tapi nggak tahu apa yang terjadi permasalahan di Tartel ya. Udah taunya si Bubun ini di Bali. Dapat adanya saya mau main drum, kayak bermasalah. Terus sebenarnya Tartel teh masih ya kita nggak tahu. Akhirnya ngobrol sama Bubun kiki. Dari situ udah nggak mau main drum lagi. Nah di situ Ica keluar bikin power punk, Mas. Bikin power punk era 2003. Akhirnya mengeluarkan album sama power punk itu ada Ardi Keparat, ada Kiming, dan ada Pengek. Keluaran album power punk, udah bikin Tolak Tunduk sama Apet. Jadi sealbum bubar. Jadi kalau dibilang total dulu ngedramin mah banyak. Saya teh terinspirasi kalau ngabodor teh sama almarhum Kang Ibing euy. Inspirasi pisan. Saya teh suka dengerin dongeng dan nonton filmnya. Anjing ieu jelema senang pisan hirup orang-orang senang teh ternyata sedih mah. Kayak Bay Band gitu. Dia juga sama dulu cerita sempet. Baik kalau masih Kang Ibing ada ya. Wah rame. Jadi inspirasinya misalnya dia ngikutin gitu. Terus untungnya saya lahir di Bandung sama orang-orang yang tepat, orang-orang yang banyak bercanda, orang-orang yang santai. Nyai nu gede amak jenuh sageus mah teu naon, kage da heureun oge, aya heureun oge. Kan ada istilah Bandung lahir ketika Tuhan tersenyum. Manya anjing gede amak. Ya eta kudu dipertanggungjawabkan slow ya, senyum. Dan saya mah seneng bercanda ketemu teman-teman teh asik weh. Ya nggak apa-apa di panggung mah serius gitu. Ketika turun panggung mah biasa aja gitu. Jadi bodoran. Kadang-kadang bodoran itu teh bisa menjadikan sebuah karya. Sok contoh Esri Mosbit. Itu kan Esri Mosbit bikin ya ini. Dari hasil obrolan bercanda sama almarhum. Baik kita bikin program yang kayak nongkrong di warung. Tuh kan restunya mah nyambung kan. Ngobrolkan musik, ngobrol di warung. Emang iya, ada obrolan musik mah bisa di mana aja, bener deh. Di warung, di tempat soto. Yang kita main ya. Anggapan menurut kalau secara band Bandung terbaik semua band-band barunya. Oke. Sekarang lebih serius. Kayak kalau rekaman teh soundnya bagus dipikirin, studionya, liriknya udah bagus. Yang kurangnya itu kayak tempat gigs, tempat gigs sama apa ya? Kalau mungkin gini, dulu kalau bikin acara itu kan band teh ngajak ini. Mungkin yang band-band sekarang itu segmennya anak-anak itu aja mungkin ya, tidak mengajak band-band yang lain gitu. Kalau dulu band lama band baru diajakin, era pop tastik dulu dengan acara-acara hardcore punk lain dulu, zaman bukit, zaman apapun gitu. Tapi yang sekarang mah kan mungkin apakah si apa ya namanya teh tingkatannya teh jauh untuk mengajak band lama teh kayak yang susah gitu. Jadinya kan kayak band-band lama sekarang ya, band baru. Tapi kan untuk menjadi sebuah kekuatan mah harus bareng-bareng. Ya, perbedaan mah pasti ada. Perbedaan itu jangan dijadikan permusuhan. Perbedaan itu harus dijadikan sebuah kekuatan. Kalau kata Gebe. Band-band sekarang mah bagus-bagus, cuman sekarang yang disayangkan industri udah berubah. Festival di Bandung, band Bandungna anjing saeutik, aing mah teu setujuna tetap. Ya. Sok, mau lihat enggak? Dulu mah band Bandung festival mau gigs Bandung kabeh anjing. Loba anjing. Sekarang kan band Bandung kasihan ngobrolin regenerasinya ge da tenepi ka festival. Da festival kan kesannya saya mah bisnisnya. Mah yang ngundang anu band Tuara Rawu. Saya dicara rekan anjing.
Jadi festival dengan band-band itu aja nyatari makan weh. Banyak kadang orang yang ngeluh, anjing band teh ye wae. Da kumaha tuh? Ya kita aja yang bergerak. Ya, kita bikin gigs aja bareng-bareng. Maka apa-apa. Ini bikin gig di sini, ini bikin gig di sini. Yang penting mah terus bergerak semuanya. Ya, ada suatu hari band itu menjadi besar mah pasti besar lah. Tenang. Kalau selama tur itu yang paling saya pingin cepet-cepet ke kota itu teh adalah kuliner. Main band mah gitu-gitu kan ya. Asal penting mah sona hurung main band mah. Bae penontonan udah mau mungkin nyen acara penonton. Jo nyen acara kenapa ini enggak ada penontonnya? Sengaja Mas, ini anti penonton. Padahal sponsornya loba. Ya gitu kayak ke kota-kota yang kita datengin teh banyak menemukan makanan baru gitu, kayak di mana itu ada sate yang enak tuh di daerah-daerah Jawa Timur gitu. Wah mantap gitu. Dan jangan lupa kan umur semakin tua nih, semakin bertambah. Ketika kita datang ke sebuah kota mau kuliner, jangan diingat-ingat ada punya penyakit lah. Ketika udah beres makan penyakit jadinya hanya rasakeun weh. Tuh, nikmatin lah, rasakeun nikmatin gitu. Banyak lah kalau ditanya masalah kuliner ya. Di Jogja ada mangut lele tuh. Mantap itu mangut lele. Mana lagi ya? Bali banyak, Jawa. Jombang mah iya sop kakirian Jombang. Apa lagi ya kota-kota? Ya itu semua kota yang kita datengin pasti mempunyai makanan khas. Kayak Tegal punya Tegal juga sate kan, sate Tegal. Brebes punya endog asin. Ya. Kabeh sejarah negara kita itu kaya sih. Kayak Aneka Ragam Hayati, Siti Maisaro, Jubaida, Tetang Suryana, dan Najat Sudrajat. Ya, kaya banget. Kata siapa Indonesia itu nggak kaya? Kaya Indonesia. Makanan yang paling beda-beda itu cuma ada di negara ini. Ketika tur Eropa, kita harus adaptasi. Kita nggak tahu kan makanan di sana apa aja. Ya, yang pasti roti. Tapi jangan salah. Ketika di Eropa banyak teman-teman orang Indonesia yang respect terhadap kita. Tiba-tiba ada yang ngirim gorengan, tiba-tiba ada yang ngajak makan Sunda, tiba-tiba ada yang ngajak ngejamu makanan Padang. Eta teh ada di sana, apalagi di Belanda. Banyak orang-orang Indonesia yang udah sukses membuka rumah makan. Jadi ketika kita kesana teh menemukan makanan Indonesia teh, aduh, surga lah, bahagianya luar biasa. Soalnya di sana kan makanan roti, sosis, nasinya gitu. Tapi kalau misalkan turnya dinikmati mah oke. Dah cuaca dingin banyak nanaon di gares. Di Jepang banyak, Jepang ramen. Nah satu yang saya ingat di Jepang itu ada ramen musim dingin, ada ramen musim panas. Aneh, mie nah ini bisa gitunya. Jadi dia mah mie rata we dek panas dek hujan. Ada di sana. Ini mie-nya buat musim dingin, ini mie-nya buat musim panas. Anjing negara maju kieu mie-nya di pikiran anjing nya. Bener tapi teu panas beuteung. Kayak Jepang ramen, makanan daging-dagingannya. Terus Thailand juga enak tuh makanannya. Ayam Bangkok. Pantesannya di sini ayam Bangkok gede, dari itu lebih badag. Ayam Bangkok ping-pingnya sedikit anjing. Bangkok. Thailand oke. Jepang oke. Prancis oke. Belgia oke. Oke lah. Soalnya saya mah lidahnya antara enak dan enak terus. Asal asak we. Da keur tur mah naon nu digares anjing. Jangan pantrangan lah. Ketika kita tur ke sebuah negara apalagi, kita itu bukan siapa-siapa. Kita tidak tahu apa yang terjadi di negara itu. Benar tuh. Jadi ya udah. Nikmatin we. Nah, masalah makanan mah semua enak, makanan Indonesia mah apalagi Jawa, Bali, Madura, daerah Sulawesi, Medan gitu kan ya. Terus daging-dagingan teh oke lah, apalagi Sulawesi itu ya itu coto Makassar,
coto Makassar, terus palu basah serigala. Eta teh daging serigala, ngan serigala non balager. Terus serigala galak mah masih muda anjing. 1 soto 7 Ismuji di Jalan Ambon, tepatnya dekat SMP 7, dekat Telkomsel, dekat Saparua. Nah, yang kedua sate Turno, sate Madura Turno. Dia ada sate asin, sate semua lah. Nggak mungkin ada sate asemnya, udah mau dijual segera sate asem mah. Diomongan oke. Itu itu lumayan lama juga membikin sate itu. Terus yang ketiga ayam bakar dan goreng Sibuleud. Itu tepatnya di Jalan Balong Gede, sama street food kayak gini. Mantap, itu ada Sibuleud, si Jeletot, pokoknya sisi ngomong raja. Si buta dari gua hantu. Pokoknya yang si mana lagi, si Matupang, kerja ke semua di sana punya rumah makan street food ayam bakar dan goreng. Tepatnya deket mungkin seputaran warung Bui Mas lah di situ. Banyak street food makanan yang enak di situ di Balong Gede ya. Deket Pendopo Wali Kota ya, deket situlah. Deket SMA Pasundan 1 tempatnya. Cari aja lah Sibuleud, Jalan Balong Gede. Itu yang ketiga. Yang keempat nasi goreng Cibot. Nah, sama sejarahnya dari mulai bapak sampai turun ke anak sekarang. Bapaknya kan sekarang udah nggak ada, diturunin sama anaknya. Dan bertahan sampai dengan sekarang. Tempatnya ada beberapa tempat di Ternate sama di sana ya, di Jalan Gasibu. Jadi banyak cabang lah. Dan bertahan dia dari lama. Mungkin anak-anak skateboard, anak-anak musik tahu nasi goreng Cibot sampai dengan sekarang. Anak-anak yang beres dari klub, dari dugem mungkin tahu nasi goreng Cibot. Cemar juga tuh terlalu banyak lamanya. Tapi cemarnya udah nggak ada, dilanjutin sama anaknya. Itu udah dari zaman di bawah Cikapundung, jadi jualan koran sampai sekarang mempunyai rumah makan tapi tetap street. Dia tetap bertahan dengan khas Sundanya. Yang buat suka gulai, sayur sop, terus apalagi ya gulai ayam, gulai kambing. Gak ada lah, gulai kopi mah gak ada, pakai gulai kan. Ini kopi pakai gulai. Kalau di Betawi, ini beli kopi jangan pula pakai gulai. Nah, ayam Cipaganti yang sekarang udah ada di Truno sama di Cipaganti franchise. Karena Cipaganti macet, pindah ke Truno ternyata lebih macet. Itu 5 rekomendasi makanan kuliner yang mungkin kalian bisa didapatkan di Kota Bandung. Dan masih banyak mungkin ya makanan-makanan yang enak di Kota Bandung yang mungkin kalau disebutin mah nggak cukup 5, 6, masih banyak. Dan soalnya Bandung mah dari dulu kota kuliner, kota musik, dan kota fashion, dan kota nongkrong. Dari nongkrong kita menghasilkan sesuatu karya dan suatu kerjaan. Tok di dulu mah nongkrong, janjian nongkrong, bisa nyen baju tuh, di orangnya biasa 2 losinan. Dari nongkrong, ayo nama usumna grup WhatsApp. Saya Gebek, jangan lupa tonton saya di YouTube-nya Minis Studio, dan jangan lupa subscribe dan follow, dan juga like, dan juga tombol loncengnya dipijit. Benar ya? Eta? Oke, cut.